bahasnya dulu. Fungsi kuadrat. Apa sih grafik fungsi kuadrat itu? Atau gambar fungsi kuadrat itu kayak gimana sih? Nah, kita harus tahu dulu nih, bentuk fungsi kuadrat itu sebenarnya mirip kayak persamaan kuadrat. Cuman nggak sama dengan 0 ya, tapi sama dengan Y atau fungsinya. Fx-nya itu x kuadrat plus bx plus c. Sama ya. Di mana A-nya nggak boleh 0 karena kuadrat, fungsi kuadrat. Dan nilai A, B, sama C itu bilangan real. Nah, grafik dari fungsi kuadrat itu berbentuk parabola ya, gambarnya itu berbentuk parabola. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan fungsi kuadrat yang perlu kita tahu, itu adalah nilai A, B, dan C itu sangat menentukan ya. Pertama nilai A dulu nih, kita lihat nilai A. Jika nilai A-nya lebih dari 0, ya, maka grafiknya parabola itu terbuka ke atas. Maka nilainya bernilai minimum nanti. Sedangkan kalau A-nya negatif atau kurang dari 0, maka parabolanya itu terbuka ke bawah. Dan dia akan memiliki nilai maksimum. Tuh, dilihat nilai A-nya. Dari nilai A-nya ya. Sedangkan dari nilai B-nya, untuk nilai B itu pasti berkaitan dengan nilai A juga. Harus satu kesatuan nih, nilai B pasti berkaitan dengan nilai A juga. Di mana tanda A sama dengan tanda B, maksudnya gimana? Kalau tandanya itu sama-sama positif ya, atau sama-sama negatif, sama-sama positif, atau sama-sama negatif, maka puncak grafiknya atau titik balik grafiknya itu di sebelah kiri sumbu Y, bagian kiri sana. Nanti lebih jelas di gambar nanti. Ini konsepnya dulu ya. Jika tandanya tidak sama, misalkan ini plus min, ataupun min plus ya, maka puncak grafiknya di sebelah kanan sumbu Y. Itu nilai B-nya, tapi tetap nyambung sama nilai A-nya. Tuh. Kemudian untuk nilai C. C itu menentukan perpotongan dengan sumbu Y. Kalau C-nya positif, itu berarti grafiknya memotong sumbu Y positif. Sedangkan kalau C-nya negatif, maka grafiknya itu, gambarnya itu memotong sumbu Y negatif. Kemudian kan ada nilai diskriminan juga ya, D kan. D itu kan B kuadrat dengan 4AC tuh di persamaan kuadrat yang lalu. Di fungsi kuadrat juga sama. Di mana nilai D-nya ini menentukan perpotongan dengan sumbu X-nya. Kalau D-nya positif nih, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik ya. Ini kurang nih. Di 2 titik. Ini mana sih? Di 2 titik. Nah. Kalau D-nya sama dengan 0, hasilnya dimasukin D-nya ini dimasukin B kuadrat dengan 4AC sama dengan 0, maka grafiknya itu menyinggung sumbu X, atau bisa dikatakan memotong satu titik ya. Memotong sumbu X di 1 titik, kalau sama dengan 0. Sedangkan kalau D kurang dari 0, maka grafiknya itu tidak menyentuh sumbu X. Intinya dia bisa mengambang di atas atau mengambang di bawah. Tuh. Ini dulu, silakan di screenshot dulu. Nanti lebih jelasnya di gambarnya. Udah di screenshotnya? Sudah, Kak. Oke, lanjut ya. Kita ke gambarnya biar lebih jelas. Nah, ini ya. Tadi kan A-nya itu menentukan grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah ya. Nah, kalau A-nya positif, maka dia terbuka ke atas nih. Maka dia memiliki nilai minimum di sini. Karena terbuka ke atas. Sedangkan kalau A-nya negatif, dia memiliki nilai maksimum. Karena dia terbuka ke bawah. Maksudnya gini ya gambarnya. Kemudian tadi nih, kalau tanda B sama tanda A itu nggak sama, apakah dia plus min ataupun min plus, maka puncaknya ini ya, puncak grafiknya itu terletak di sebelah kanan sumbu Y. Itu ya. Bisa gini, bisa juga gini sih sebenarnya. Gini juga sama aja, tergantung A-nya nanti. Dan kalau tandanya sama, B sama dengan A, ya misalkan sama-sama plus atau sama-sama min, maka puncaknya ini itu di sebelah kiri sumbu Y. Ini kan sumbu Y nih. Puncaknya di sebelah kiri. Tuh.
Nah, nanti C-nya ya. C-nya itu menentukan perpotongan dengan sumbu Y-nya nih. Kalau C-nya positif, berarti memotong sumbu Y positif. Kalau C-nya negatif, memotong sumbu Y negatif. Tuh, jelas? Terkait hubungan A, B, C-nya dulu. Sambil di screenshot ya. Udah, kita lanjut. Kalau kesempatan bilang aja. Nah, tadi yang D-nya nih, diskriminannya. Dihubungkan sama A-nya juga nih. Nah, tadi D itu kan menentukan perpotongan dengan sumbu X ya. Kita fokus ke sumbu X-nya aja. Kalau D-nya lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik nih. Kenapa terbuka ke bawah? Karena A-nya negatif. Kalau D-nya sama dengan 0, menyinggung tuh, memotong sumbu X di 1 titik nih. Titik doang kan? Kalau D-nya kurang dari 0, dia ngambang di bawah. Kenapa? Karena A-nya kurang dari 0. Tapi kalau A-nya lebih dari 0, dia ngambang di atas. Kalau D-nya kurang dari 0. Juga sama, kalau D sama dengan 0, dia menyinggung. Dia lebih dari 0, dia memotong di 2 titik. Bisa dipahami? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum ke contohnya? Ya, Yasir, Kiran, jelas? Jelas, Kak. Udah di screenshot ya? Kalau udah jelas, silakan di screenshot. Kita lanjut ke contohnya. Manakah dari pernyataan berikut yang termasuk fungsi kuadrat? Nah, ingat ya, fungsi kuadrat itu harus pangkat tertingginya itu pangkat 2 variabelnya. Nah, ini soalnya ya, ada A sampai F. Kita lihat nih yang A. Yang A itu kan ada X kuadrat tuh 5X pangkat 2, meskipun cuma satu suku, selama dia ada X pangkat 2-nya, maka dia fungsi kuadrat. Kemudian yang B, 3X pangkat 3, min 4X kuadrat, plus 5X min 5, di situ ada pangkat 3-nya, itu pangkat tertingginya. Berarti dia bukan fungsi kuadrat, karena fungsi kuadrat itu pangkat tertingginya dulu sama kayak persamaan kuadrat. Maka bukan nih. Yang C, dia X kuadrat min 2X min 3, udah kelihatan ya. Pangkat tertingginya itu variabelnya pangkat 2, maka dia fungsi kuadrat. Yang D, kelihatan ya, pangkat tertingginya pangkat 3, maka dia bukan fungsi kuadrat. Yang E pun juga sama, pangkat tertingginya cuma pangkat 1 tuh, 7X pangkat 1 kan. Nggak ada pangkat 2-nya, maka dia bukan fungsi kuadrat, tapi fungsi linier, karena pangkat 1. Sedangkan yang F jelas fungsi kuadrat ya, karena pangkat tertingginya X pangkat 2. Wah, tuh. Bisa dipahami ya ini ya? Membedakan fungsi kuadrat sama bukan ya. Tuh, silakan di screenshot dulu. Oke, kita lanjut. Kalau udah, berikutnya. Fungsi di bawah ini yang grafiknya menyiung sumbu X dan memotong sumbu Y positif serta berada di kiri sumbu Y. Nah, berarti yang mana nih? Cek satu-satu nih. Yang pertama, grafik memotong sumbu Y positif, kita cari yang C-nya positif. Di sini kan A-nya itu 4 ya. B-nya min 12, C-nya 9. Di sini A-nya 1, B-nya 10, C-nya 25. Di sini A-nya 3, B-nya min 21, C-nya nggak ada ya, berarti 0. Sedangkan yang D, A-nya 3, B-nya nggak ada tuh, maka 0. C-nya 27. Nah, memotong sumbu Y positif kan cari C yang positif nih. Yang C-nya positif itu yang A, B sama C ya. A, B sama D ya. Karena yang C itu C-nya 0, maka salah. Maka tinggal kita pilih A, B atau D. Berikutnya kita lihat grafik berada di kiri sumbu Y kan. Ya kan di kiri sumbu Y itu. Maka tanda A harus sama dengan tanda B. Berarti boleh sama-sama positif atau sama-sama negatif. Yang sama-sama positif
itu kan cuma yang B ya sebenarnya ya. Yang D ini kan nggak jelas nih. 0 kan bisa positif, bisa negatif ya. Boleh kita masukin, boleh enggak sebenarnya. Maka apa yang memenuhi? Bisa B atau D. Sebenarnya lebih tepat yang B ya. Karena yang D ini, B sama dengan 0, itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Karena 0 kan bisa dua-duanya. Tuh, makanya lebih tepat yang B sebenarnya. Udah ketemu jawabannya B sebenarnya. Cuma untuk memastikan lagi nih, kita cek lagi untuk yang grafiknya menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X itu kan D-nya sama dengan 0 ya. Kita cek nih, yang B apakah D-nya 0, yang D apakah B-nya D-nya 0. Kita cek ya. Untuk yang B, itu kan B kuadrat min 4 aja, berarti 10 kuadrat min 4 kali 1 kali 25 kan. Berarti 100 min 100 itu sama dengan 0. Sedangkan yang D kita cek ya diskriminannya, B-nya kan 0 tuh. Berarti 0 kuadrat min 4 kali 3 kali 27. Maka hasilnya min 324 ya. Maka dia bukan 0 nih. Kalau D-nya kurang dari 0, itu berarti dia tidak menyinggung ataupun memotong ya, dia mengambang ya, tidak menyentuh sumbu X nih. Ini kan D-nya kurang atau tidak menyentuh sumbu X. Ini tidak menyentuh sumbu X. Tuh. Maka jawabannya yang pasti adalah B. Walaupun dari sini sudah kelihatan ya. Karena kan yang ini nilai B itu bisa positif, bisa negatif. Tapi untuk memastikan, kita cek aja sekalian nilai yang D-nya. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Bisa, Kak, bisa. Satya, Ali, jelas? Ali, Satya, jelas? Jelas. Tuh, dari screenshot ya. Kiran, Kamila, dari screenshot ya. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya, grafik fungsi kuadrat 4x min x kuadrat yang tepat gambarnya yang mana nih? Nah, kita cek yang mana gambarnya nih. Maka kita harus tahu nih ABC-nya ya. Di sini kan berarti A-nya min 1, ya kan? B-nya 4, C-nya nggak ada, maka C-nya 0. Maka langkah pertama, tentukan nilai diskriminanan dulu nih. Kita tentukan nilai D-nya ya. D tadi kan B kuadrat min 4AC tuh. Berarti B kuadrat 4 kuadrat dikurangi 4 kali min 1 kali 0 ya. Maka hasilnya itu harusnya 16 plus 0 nih. Bukan plus 4 ya. Maka hasilnya itu 16. 16 lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0 berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, 4-4-nya itu memotong sumbu X di 2 titik nih. Semua pilihan memenuhi ya. Berikutnya kita cek nilai A-nya. A-nya itu min 1 ya. A-nya kan min 1 nih. Berarti grafiknya terbuka ke bawah. Yang ke bawah itu B dan C aja. Nah, ternyata B dan C aja yang memenuhi. A sama D kita eliminasi. Berikutnya kita lihat tanda A dan B. A-nya kan min 1 negatif ya. B-nya 4 positif. Ternyata tandanya beda. Kalau tandanya beda, berarti dia terletak di sebelah kanan sumbu Y. Dari B sama C yang di kanan sumbu Y kan ini nih. Nah, yang di kanan berarti yang B ya. Karena tandanya beda. Tuh, maka jawabannya B. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Yasir, Kiran? Ya, Osen, apa? Itu kok yang B sama dengan 4, tapi A yang minus 1. Padahal yang A itu kan
Oh, itu kan min satunya di belakang. Kan yang namanya A itu kan yang nempel sama fungsi kuadrat kan. Tadi kan fungsi kuadrat kan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C. Yang namanya nilai A-nya itu yang nempel dengan X kuadratnya. Sedangkan yang paling belakang C-nya itu konstan, tapi nggak ada X-nya. Jadi nggak mesti harus urut yang paling depan tuh A, terus kemudian B, kemudian C, bukan. Tapi harus dibikin gini dulu nih. Maka yang soalnya ini itu jadi harusnya min X kuadrat kalau mau dirutin ya, plus 4X ditambah 0 kalau mau dirutin. Kalau nggak mau dirutin ya kita harus tahu nih, yang A itu pasti yang nempel sama X kuadrat. B itu yang nempel sama X, sedangkan yang C itu yang konstantanya. Itu, Sen. Oh ya, paham Kak. Oke. Yang lainnya ada yang mau tanyakan sebelum di screenshot? Ya, share kiraan jelas. Halo. Jelas, Kak. Oke. Satya, Ali, udah di screenshot belum? Sudah Kak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke latihannya. Nah, tuh 3 soal. Yang B, terkait sumbu simetri dan nilai optimum ya, suatu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu memiliki sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Yaitu sumbu atau gampangnya itu nilai X yang membagi kurva sama besar. Itu ya, nilai X yang membagi kurva sama sumbu atau nilai X yang membagi kurva sama besar. Rumusnya apa? XP sumbu simetri rumusnya min B per 2A. Itu sumbu simetri. Sedangkan nilai optimum itu apa? Adalah nilai maksimum atau minimum suatu kurva. Tergantung nilai A-nya ya. Dia akan bernilai maksimum jika A-nya kurang dari 0. Dia akan bernilai minimum jika A-nya lebih dari 0 ya. Tadi kan A-nya kurang dari 0 kan terbuka ke bawah kan, dia maksimum kan. Kalau A lebih dari 0 kan terbuka ke atas kan, maka dia minimum. Rumusnya apa? YP itu rumusnya atau nilai optimum itu D per min 4A. D-nya itu B kuadrat min 4 aja ya, dibagi min 4. Atau boleh juga kamu substitusikan XP-nya ke fungsi ini. Jadi selain pakai rumus, kita juga bisa substitusi XP ke rumus fungsinya. Tuh. Sedangkan titik puncak atau titik ekstrem atau titik balik itu berarti kombinasi antara atau pasangan dari sumbu simetri dan nilai optimumnya ya. Tinggal kamu pasangin aja XP-nya dapat berapa, YP-nya dapat berapa, itu dapat titik puncaknya. Berarti kan bisa dia maksimum, bisa minimum ya. Tergantung A-nya ya. Kalau maksimum berarti A-nya kurang dari 0, kalau minimum berarti A-nya lebih dari 0. Tuh, ini rumusnya dulu nih. Silakan di screenshot. Oh ya, ini ada istilah penting juga, di mana sumbu simetri itu dikatakan absis, sedangkan nilai optimum dikatakan ordinal. Tuh. Udah di screenshot? Kiraan, Kamila. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, biar lebih jelas. Sumbu simetri itu ini nih, nilai XP-nya tuh ini. Nah, itu sumbu simetri ya. Nah, kemudian ini namanya titik XP, YP itu titik balik atau titik ekstrim ya tadi ya, XP, YP. Tuh. Nah, kalau X1 sama X2 dia perpotongan dengan sumbu X ya, titik potong sumbu X-nya kan. Yang tadi Y-nya sama dengan 0 tadi. Dengan pemfaktoran tadi, mencarinya tadi menggunakan pemfaktoran. Tuh, C-nya kan perpotongan dengan sumbu Y. Nih, secara gambarnya kayak gini. Kalau tadi gambar. Tuh, kalau mau di screenshot.
Oke, kita lanjut. Contohnya, tentukan sumbu simetri nilai optimum dan titik balik dari fungsi kuadrat berikut. Itu ya, yang fungsinya itu kan x kuadrat, x kuadrat plus 5x min 3 ya. Nah, kita tab dulu nih. A, B-nya kan kita jabarin dulu ya. Berarti kan A-nya 2, B-nya 5, C-nya min 3. Langkah pertama, kita cari nilai diskriminatif dulu nih, D-nya ya. Berarti kan B kuadrat, 5 kuadrat, min 4AC, min 4 kali 2 kali min 3. Berarti kan 25, ini kan 25 nih. 25 ditambah 24 ya. Maka 4, 9. Tuh. Sumbu simetri tadi kan rumusnya XP ya, min B per 2A. Berarti min 5 per 2 kali 2. Berarti min 5 per 4. Kemudian nilai optimumnya. Nah, ini kan hanya positif ya. Kalau positif berarti dia nilai minimum. Namanya nilai minimum jadinya nih, bukan optimum lagi, tapi nilai minimum. Karena hanya positif. Rumusnya apa? D per min 4A. D-nya kan tadi 49. 49 dibagi min 4 kali 2. Berarti min 49 per 8. Itu nilai minimumnya. Maka titik balik minimumnya berapa? Berarti tinggal kamu gabungin aja tuh. XP, YP. Berarti min 5 per 4, min 49 per 8. Tuh. Itu titik balik minimum. Bisa dipahamin? Yasir? Nina? Jelas? Halo, Satya? Ali? Jelas, Kak. Jelas. Tuh, silakan di screenshot ya. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya, jika grafik Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B mempunyai titik puncak 1,2, puncak berarti kan titik balik tadi ya, maka tentukan nilai A plus B-nya. Maka langkah pertama kita tentukan dulu nih. Berarti kan dari sini kan A-nya 1 ya, ini kan A-nya nih. Ini jadi B-nya, ini jadi C-nya ya. Nah, berarti A-nya 1, B-nya itu A, C-nya itu B. Tuh. Lalu kita tentukan puncaknya kan XP, YP tuh. XP-nya kan tadi 1 nih. YP-nya berarti 2 ya. XP-nya itu kan rumusnya min B per 2A. Berarti 1 itu sama dengan B-nya kamu ganti A, A-nya kamu ganti 1. Berarti dapat min A per 2. Wah, maka dapat nilai A-nya min 2. Nah, sini dulu A-nya min 2. Kemudian substitusikan XP, YP ke fungsinya ini. Nah, ke fungsinya ini. Untuk nyari YP-nya kan. Kan tadi boleh tuh nyari YP kan bisa kita substitusi aja. Berarti kan ini YP sama dengan XP kuadrat tambah AXP tambah B ya. YP-nya kan 2, XP-nya 1. Sedangkan A-nya tadi min 2, maka dapat nilai B-nya. 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah min 2 kali 1 tambah B. Berarti 2 sama dengan 1 min 2 tambah B, maka dapat B-nya 3. Maka nilai A plus B-nya berarti min 2 tambah 3. Hasilnya 1. Tuh. Bisa dipahamin? Sebelum di screenshot? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Auzi, Nina, jelas? Raisa, Jelas, Kak. Amira? Udah di screenshot? Satya, Ali, Kiran? Sudah. Sudah, Kak, sudah. Latihan lagi.
Tuh silakan dikerjakan. 3 soal 10 menit lagi. Yang lainnya harap dikirim ya, jangan cuma berempat doang yang ngirim nih. Dari yang hadir berapa? Dari 10 yang hadir yang